ASDOS atau asisten dosen berasal dari Forum Asisten yang merupakan organisasi dengan fungsi membantu dosen dalam pembelajaran praktikum di lab. Memiliki segudang kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya. Tentunya menjadi seorang asisten dosen merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar, sekaligus sebuah dedikasi serta pengabdian untuk menyalurkan ilmu dan meningkatkan kualitas diri bagi setiap forum asisten. Hari ini kembali di program acara BIN, Bincang Inspiratif bersama saya, Pinky Alfioni Margareta, yang akan mengulik pembahasan unik pada hari ini mengenai dedikasi asisten dosen sebagai wujud peningkatan kualitas diri. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama Kak Atmaja dan Kak Iza. Selamat pagi Kak Atmaja dan Kak Iza. Selamat pagi. Selamat datang di program acara Bincang Inspiratif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya di sela kesibukannya sebagai asisten dosen. Yang saya pahami nih Kak, asisten dosen itu kan berasal dari forum asisten yang mempunyai fungsi membantu dosen dalam pembelajaran praktikum di lab. Boleh diceritakan nggak terlebih dahulu mengenai forum asisten atau asisten dosen itu sendiri Kak? Boleh. Jadi Forum Asisten itu merupakan sebuah organisasi yang ada di Universitas Amikom Purwokerto, berada di bawah naungan unit pelaksana tugas pengembangan laboratorium dan teknologi, yang fokusnya itu kami memang menjadi asisten praktikum. Nah, apa bedanya dengan asisten dosen? Kalau misal asisten dosen itu sendiri mencakup luas ya. Jadi asisten dosen sendiri itu bisa jadi mengasisteni mata kuliah teori, sedangkan kami asisten praktikum, kami hanya fokus di perkuliahan praktikum saja. Tapi untuk penyebutannya tidak masalah sih bagi kami. Oh, seperti itu. Ya. Baik. Untuk open recruitment-nya sendiri itu untuk menjadi asisten dosen itu berapa lama ya? Kalau open recruitment-nya sendiri itu per semester. Jadi untuk anggota itu per semester kita ganti. Jadi barangkali ada teman-teman mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto ingin mendaftarkan diri ke forum asisten, berarti nanti pembukaannya itu akan ada di per semester ganjil maupun semester genap, seperti itu. Mungkin bisa disebutkan atau agar lolos seleksi itu mungkin ada syarat atau ketentuan tertentu gitu Kak? Syarat-syaratnya untuk secara teknis ya, itu yang pertama tentu saja teman-teman wajib mengambil mata kuliah sebelum mendaftarkan diri menjadi asisten pada mata kuliah tersebut. Terus kemudian untuk nilai dari mata kuliah yang teman-teman akan ambil itu minimal itu B+. Untuk IPK-nya sendiri minimal itu 3,0. Itu untuk persyaratan teknis. Kemudian pada saat wawancara nanti teman-teman diminta untuk mempresentasikan project dari mata kuliah tersebut. Bisa berupa PowerPoint maupun real case gitu, seperti itu. Dan untuk penilaiannya sendiri tentu saja dari kesiapan materinya teman-teman, kemudian attitude ya, terus kemudian apakah teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan oleh penguji, seperti itu. Tadi kan sudah disebutkan ya kalau asisten dosen itu membantu praktikum di lab. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, kira-kira untuk menjadi asisten dosen itu apakah khusus untuk fakultas ilmu komputer atau gimana? Kalau itu tidak sih. Jadi forum asisten ini berlaku untuk seluruh mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto, baik FIK atau Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Jadi semuanya itu boleh mendaftarkan diri ke forum asisten asalkan mereka adalah mahasiswa yang aktif, seperti itu, dan sudah melewati 2 kali atau 3 kali semester, seperti itu. Ya. Untuk pembagian divisinya itu seperti apa? Boleh disebutkan, dan kayak fungsi sebagai divisinya itu seperti apa? Apakah divisinya itu mencakup struktur organisasi? Iya, bisa jadi. Oke, jadi struktur organisasi di forum asisten itu ada ketua, wakil ketua, kemudian ada sekretaris, bendahara, sumber daya manusia atau SDM, kemudian ada divisi IT support, ada divisi multimedia, pemrograman,
jaringan, dan sistem cerdas. Ada 9 ya. Nah, untuk ketua sendiri itu di program kerjanya, jadi ketua ini membuat program kerja dan menjadi penanggung jawab. Apakah bertanggung jawab keseluruhan? Ya, bertanggung jawab keseluruhan terkait dengan program kerja tersebut. Berjalannya itu harus sesuai dengan rencana awal dari ketua sendiri. Kemudian untuk wakil ketua itu membantu ketua dalam mensukseskan program kerja tersebut. Dan juga wakil ketua harus siap untuk menggantikan ketua ketika berhalangan untuk hadir. Kemudian dari sekretaris sendiri, ini terkait surat menyurat ya. Itu mulai dari proposal, kemudian surat peminjaman barang atau peminjaman ruangan, sampai pengeluaran sertifikat keaktifan dan lain-lain. Kemudian kalau untuk bendahara sendiri, ini untuk mencakup keuangan lah ya, yang kita udah tahu. Kemudian untuk sumber daya manusia atau SDM, ini merupakan garda terdepannya forum asisten, karena sumber daya manusia ini tupoksinya itu yang paling sangat banyak sekali kalau SDM. Mulai dari perekrutan, kemudian penjadwalan, mahasiswa yang atau asisten yang berhalangan hadir, pergantian mata kuliah, itu semuanya dihandle oleh sumber daya manusia gitu. Kemudian ada juga divisi IT support. Nah, IT support ini fokusnya untuk konten kreator di forum asisten. Mulai dari sosial medianya itu ada TikTok, kemudian website, dan juga Instagram. Serta pemberitahuan terkait dengan kegiatan forum asisten akan disampaikan oleh divisi IT support. Kemudian yang 3 ini ada divisi multimedia, pemrograman, dan jaringan sistem cerdas. Ketiga divisi ini itu fokusnya untuk mengembangkan bakat-bakat dari anggota forum asisten. Jadi anggota forum asisten nanti diminta untuk masuk ke salah satu dari divisi ini. Kemudian nanti dari divisi ini akan menyaring lagi untuk diikutkan perlombaan yang ada di Universitas Amikom Purwokerto, seperti itu. Seperti itu. Dari banyaknya kegiatan nih Kak, gimana sih penjadwalannya, pembagian penjadwalan dan pembagian kerja dari forum asisten itu sendiri? Oke, jadi kalau anggota sendiri itu untuk penjadwalannya sendiri itu akan kita share. Jadi setiap SDM kan sudah dijelaskan oleh Mas Isas tadi bahwa SDM akan mengatur penjadwalan. Jadi nanti dari SDM akan meminta jadwal dari masing-masing fakultas, baik Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, dari bagian akademik akan mengirimkan ke SDM, lalu SDM akan membuat bagan yang sesuai dengan mata kuliah, baik dosen, terus jamnya juga. Nah, nanti kalau semisal dari anggota yang sudah terdaftar, sudah lolos dari segi wawancara ataupun tes yang lainnya, nanti mereka akan mengisi di tabel yang kosong tersebut. Jadi tidak mungkin bahwa dari anggota itu akan bentrok jadwal dengan kuliahnya, seperti itu. Dan kalau semisal di forum asisten itu kan ada juga jadwal piket. Nah, disesuaikan juga jadwal piket, jadwal mata kuliah, dan jadwal ngasisten, seperti itu. Wah, tentunya banyak sekali ya kegiatan menjadi asisten dosen itu. Kemudian nih Kak, mengemban tanggung jawab sebagai ASDOS itu pasti kan berat banget ya. Kira-kira suka dan duka apa sih Kak menjadi seorang asisten dosen itu? Kalau sukanya tentu saja banyak ya. Yang pertama relasi lah, itu udah pasti. Karena kita itu kan selalu berhubungan dengan dosen. Kemudian dapat juga dari teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman forum asisten sendiri. Kalau semisal dari dosen sendiri ya kita jadi akrab gitu, karena sering kontekan dengan dosen. Itu juga mempermudah teman-teman untuk nanti semisal mau ngambil skripsi ya. Terus kemudian ada yang menurut saya itu ya peningkatan value diri. Jadi ketika teman-teman atau saya masuk ke forum asisten, itu melatih public speakingnya saya untuk berbicara di depan teman-teman mahasiswa yang begitu banyak gitu. Terus kemudian ada juga kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh forum asisten, kayak dolan bareng, kemudian kemarin kita ke panti asuhan juga, dan kegiatan-kegiatan lain bersama anggota forum asisten. Kalau untuk dukanya sendiri, kalau dari saya itu kehilangan waktu bermain aja sih, tapi itu kan digantikan oleh
pengalaman kita selama menjadi forum asisten. Mungkin dari Mas Atmaja ada tambahan? Mungkin dari pengalaman suka duka ya hampir sama sih. Cuman mungkin dari duka itu akan jadi value diri kita. Jadi peningkatan value dalam diri kita. Terus juga jangan lupa ada bonusnya juga kalau asisten. Seperti itu. Ya, jadi kalau menurut Kak Atmaja dan Kak Izas itu menjadi seorang asisten dosen itu susah atau enggak sih? Kalau dibilang susah ya gampang, kalau dibilang gampang ya emang gampang, seperti itu. Karena dari proses dari kita pendaftaran itu dimudahkan di website kita maupun aplikasi forum asisten. Lalu ketika wawancara juga kita sebisa mungkin itu akan mempermudah bagi teman-teman yang daftar. Jadi itu kan memang proyek dari teman-teman sendiri yang akan diwawancarakan. Jadi kita mempermudah mereka agar bisa masuk ke bagian keluarga besar kami. Terus ketika kita di dalam ruangan juga walaupun memang ada tugas-tugas lain, kita kerjakan bareng-bareng. Jadi kayak contoh nih Mas Isas angkatan 2021, saya angkatan 2020. Nah, Mas Isas belum dapat mata kuliah tersebut, nah saya bisa bantuin seperti itu. Seperti itu. Iya, jadi kan ini ya untuk menjadi asisten dosen, apakah memang diharuskan untuk menguasai materi yang diajarkan nanti di praktikum lab atau bagaimana? Kalau untuk keharusan ya kan teman-teman sudah daftar ya. Secara itu teman-teman pernah mengambil mata kuliah. Paling tidak teman-teman itu tahu mengenai mata kuliah yang akan diambil kan. Kalau untuk pada saat pelaksananya sendiri memang dari kurikulum itu kan selalu berubah. Apalagi dosennya juga belum tentu sama seperti kita waktu kuliah. Nah itu kadang-kadang kan harus ada penyesuaian ya. Paling tidak teman belajar terlebih dahulu sebelum mengasisten praktikum itu. Jadi misal sekarang materinya apa, nanti kita bisa searching dulu lah gitu. Kalau enggak, dari forum asisten memang sudah menyediakan bank modul. Jadi bank modul itu bisa kita buka setiap saat. Jadi kalau semisal kita mau mengasisten besok, kita bisa belajar dulu di malamnya tentang materi tersebut, seperti itu. Jadi dari banyaknya kegiatan asisten dosen, itu kira-kira ada nggak Kak manfaat selain menambah keilmuan, misalnya menambah sertifikat atau bebas KKL? Oh, kalau itu ada banyak sih. Jadi kalau kita mengikuti forum asisten 2 kali semester berturut-turut, itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, kalau kita sudah mencapai 120 tanda tangan dosen, itu kita dapat bebas KP. Jadi kita tidak usah membuat KP, kita cuma tinggal pelaporan saja ke bagian perpustakaan dan bagian akademik. Nah, terus kalau kita 4 kali semester berturut-turut mengikuti forum asisten, nanti mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah yang dipergunakan untuk wisuda nanti, seperti itu. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum mengenal asisten dosen yang diemban sebagai asdos itu seperti apa. Terakhir, pesan inspiratif apa nih Kak yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman agar tertarik menjadi asisten dosen? Kalau dari saya, buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi anggota forum asisten, selamat ya, karena jalan yang teman-teman pilih itu sudah tepat. Kemudian saya minta semoga teman-teman bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang bisa membantu mahasiswa untuk meraih potensi terbaik mereka. Kemudian semoga teman-teman bisa menjadi cahaya yang bersinar dan membawa perubahan yang positif bagi lingkungan, terutama di kampus kita ya, Universitas Amikom Purwokerto. Itu kalau dari saya. Mungkin dari Mas Atmaja. Kalau dari saya, jadilah orang yang sukses, yang mensukseskan orang lain, jadilah orang yang berilmu, yang mengilmukan orang lain. Kalaupun nanti dari saya itu tidak bisa menjadi dosen, seenggaknya saya pernah menjadi asisten dosen atau asisten praktikum yang memberikan ilmu kepada mahasiswa, tidak hanya memberikan ilmu, tapi bermanfaat dan memberikan legasi atau meninggalkan sesuatu yang berkesan, seperti itu. Tidak mungkinlah dari Tuhan kita itu menggiring kita ke sini untuk gagal, itu tidak mungkin. Pasti ada jalannya sendiri-sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Atmaja dan Kak Izas.
Terima kasih telah bersedia untuk menjadi narasumber pada episode Bincang Inspiratif kali ini. Menjadi anggota forum asisten, dosen memang mengemban banyak tugas. Namun di balik itu banyak pengalaman serta kesempatan yang mampu meningkatkan value atau kualitas diri. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Atmaja, jadilah orang berilmu yang mengilmukan orang lain. Luar biasa, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya, Pinky Alfioni Margareta, selaku presenter, mewakili kru yang bertugas, memohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kami mohon undur diri, semoga dapat bertemu di lain kesempatan.